Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahla Kansa Putri Jawa dengan NIM D600 2266146 dari kelas D. Di sini saya akan mendiskusikan solusi mengatasi kerusakan lingkungan akibat sampah. Kerusakan lingkungan merupakan suatu kondisi di mana kualitas lingkungan mengalami penurunan akibat aktivitas manusia atau fenomena alam. Penurunan ini dapat mengakibatkan perubahan yang merugikan pada ekosistem, kesehatan manusia, dan makhluk hidup yang lain. Masalah sampah merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan. Sampah dapat diklasifikasikan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah plastik termasuk sampah anorganik yang sulit terurai dan memerlukan pengelolaan khusus. Jumlah sampah plastik setiap tahun cenderung semakin meningkat dan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau secara setara dengan 64 juta ton per tahun, di mana produksi sampah setiap orang per hari sebanyak 0,7 kilogram. Data dari BPID, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019. Beberapa permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah diantaranya yaitu proses dekomposisi atau pembusukan sampah, terutama sampah organik basah, akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk seperti gas metan. Sampah plastik akan mematikan terumbu karang. Sampah plastik yang tertimbun di bagian dasar laut akan menahan air untuk meresap ke dalam, yang akan mengakibatkan terhambatnya sirkulasi udara di dalam tanah. Ikan, penyu, lumba-lumba, serta hewan lain akan mati jika tertelan sampah. Sampah akan menghasilkan cairan lindi yang akan merembes ke dalam tanah yang bisa mencemari permukaan air tanah. Sampah sebagai tempat perkembangbiakan faktor penyakit seperti lalat atau tikus yang menimbulkan masalah pencernaan serta faktor penyakit seperti nyamuk yang bisa menimbulkan demam berdarah. Air sungai yang mengandung sampah atau limbah akan menjadi masalah baru bagi estetika lingkungan, sehingga mengganggu pemandangan mata yang berujung pada terganggunya kenyamanan dan keasrian sungai. Pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan seperti pembakaran sampah dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Ini merupakan contoh terjadinya pencemaran air oleh sampah dan limbah. Ini merupakan pencemaran tanah oleh sampah dan limbah. Solusi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, melakukan sosialisasi dan membuat regulasi, pembinaan dan pengawasan, serta melakukan pelatihan dalam pengelolaan sampah. Mengurangi penggunaan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam. Menggunakan bahan lain sebagai pengganti kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam yang lebih ramah lingkungan. Memberikan regulasi yang ketat terkait pengelolaan sampah dan memberlakukan sanksi tegas bagi pelanggar. Meningkatkan teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Meningkatkan jumlah dan efisiensi bank sampah, di mana warga dapat menukar sampah yang dapat didaur ulang dengan uang atau barang. Selanjutnya melakukan audit lingkungan pada perusahaan untuk memastikan mereka mengelola sampah dengan baik dan mematuhi regulasi lingkungan. Yang terakhir, menerapkan teknik produksi bersih untuk mengurangi limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Nah, implementasi upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah ini, saya memberikan contoh video bank sampah yang saya dapat dari salah satu desa di mana desa ini menerapkan sistem tukar antara barang bekas atau sampah yang bisa didaur ulang dengan uang. Jadi, nah, sekian presentasi tentang upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat sampah dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.